Materi dari kelompok kami yaitu studi kasus, simulasi strategi, dan evaluasi implementasi strategi. Materi dari kelompok kami memiliki 4 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama, studi kasus sebagai alat pembelajaran manajemen strategi, dan yang kedua ada simulasi perumusan dan pemilihan strategi, yang ketiga evaluasi implementasi dan kinerja strategi, dan yang terakhir yaitu studi kasus komprehensif dari PT Pertamina Persero. Saya akan menjelaskan sub pokok pembahasan yang pertama yaitu studi kasus sebagai alat pembelajaran manajemen strategi, di mana definisi dan tujuannya yaitu studi kasus merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik nyata. Melalui situasi bisnis yang kompleks dan tidak terstruktur, mahasiswa dihadapkan pada kondisi nyata pengambilan keputusan strategis. Dan berikutnya yaitu proses pembelajaran. Dalam konteks manajemen strategi, studi kasus menggambarkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi dalam organisasi nyata. Kasus mencerminkan dinamika lingkungan bisnis, persaingan, dan keterbatasan sumber daya. Berikutnya yaitu sifat kontekstual strategi. Studi kasus mengajarkan bahwa strategi bersifat kontekstual. Strategi yang berhasil pada satu organisasi belum tentu efektif pada organisasi lain. Perbedaan industri, budaya, dan lingkungan eksternal memengaruhi keberhasilan strategi. Karakteristik utama yaitu menggambarkan situasi bisnis nyata, melibatkan ketidakpastian dan berbagai kepentingan, mendorong pembelajaran analitis dan reflektif, dan yang terakhir yaitu tidak memiliki satu jawaban benar. Oke, baik, selanjutnya itu ada manfaat studi kasus dalam pembelajaran. Yang pertama itu membantu mahasiswa mendiagnosis masalah strategis secara tepat. Yang kedua itu ada melatih berpikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang ketiga itu mendorong diskusi kolaboratif untuk memperkaya sudut pandang. Yang keempat itu ada mengembangkan refleksi etika terhadap dampak keputusan bisnis. Yang kelima itu ada membiasakan penggunaan data, keuangan, operasional, dan pasar dalam analisis. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan kesiapan profesional karena mahasiswa berlatih menghadapi situasi nyata. Selanjutnya itu ada karakteristik dan pendekatan analisis studi kasus. Yang pertama itu ada menggunakan pendekatan holistik, yaitu melihat masalah dari faktor internal dan eksternal. Yang kedua itu ada fokus pada identifikasi masalah utama sebelum menentukan solusi. Yang ketiga itu ada analisis dilakukan secara berbasis data, bukan hanya intuisi. Yang terakhir itu ada tujuan agar rekomendasi strategi lebih relevan dan akurat. Dan yang terakhir itu ada konsep dasar simulasi perumusan dan pemilihan strategi. Simulasi strategi adalah metode pembelajaran yang mendapatkan mahasiswa sebagai pengambilan keputusan. Mahasiswa belajar memahami kondisi organisasi sekaligus merasakan proses pengambilan keputusan nyata. Tahapan simulasi: memahami konteks organisasi, 2. menganalisis lingkungan bisnis, 3. mengevaluasi kondisi internal perusahaan, 4. menyusun alternatif strategi, 5. memilih strategi yang baik. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal dan internal. Nah, pada poin analisis lingkungan eksternal, dalam simulasi mahasiswa melakukan analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Nah, memiliki 4 faktor. Yang pertama itu faktor ekonomi, yang dimana kondisi perekonomian, inflasi, dan pertumbuhan. Terus faktor yang kedua itu faktor teknologi, yang dimana inovasi teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi. Terus faktor yang ketiga itu faktor sosial, yang dimana meliputi demografi, gaya hidup, dan nilai masyarakat. Terus yang keempat itu faktor persaingan, yang dimana meliputi rivalitas, ancaman pendatang, dan bargaining power. Nah, outputnya itu pemahaman dinamika lingkungan dan ketidakpastian. Nah, pada poin analisis lingkungan internal, analisis internal menjadi bagian penting dalam simulasi perumusan strategi untuk mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan kelemahan.
Nah, memiliki 4 poin. Yang pertama itu sumber daya, yang kedua itu kapabilitas, dan ketiga itu kelemahan, yang terakhir itu kekuatan. Outputnya itu strategi yang realistis dan dapat diimplementasikan. Nah, selanjutnya itu perumusan dan pemilihan strategi. Nah, yang pertama itu perumusan alternatif. Berdasarkan analisis mahasiswa, perumusan alternatif strategi yang memungkinkan meliputi 3 poin. Yang pertama itu pertumbuhan, stabilitas, dan rasionalisasi. Terus pada poin pemilihan strategi menuntut mahasiswa untuk mempertimbangkan berbagai kriteria. Yang pertama itu kelayakan, terus yang kedua itu daya tarik, dan yang terakhir itu resiko. Nah, pada konsep trade-off, simulasi memperkenalkan konsep trade-off dalam pengambilan keputusan strategis. Setiap pilihan strategi memiliki konsekuensi yang berbeda. Mahasiswa dilatih mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, contohnya itu yang pertama pertumbuhan versus profitabilitas, terus yang kedua itu inovasi versus stabilitas, dan yang terakhir itu resiko versus return. Nah, selanjutnya evaluasi implementasi dan kinerja strategi. Yang pertama itu pentingnya evaluasi, yang dimana evaluasi implementasi dan kinerja strategi merupakan tahap krusial dalam manajemen strategi. Evaluasi menentukan sejauh mana strategi yang dirumuskan benar-benar menghasilkan hasil yang diharapkan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada kesesuaian proses implementasi dengan tujuan strategis. Terus yang kedua itu tantangan implementasi. Implementasi strategi seringkali menghadapi tantangan yang tidak terprediksi, keterbatasan sumber daya, resistensi internal, dan perubahan lingkungan eksternal. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan realisasi. Terus yang terakhir itu indikator kinerja strategis, yang dimana evaluasi kinerja strategis evaluasi dimulai dengan penetapan indikator kinerja yang relevan. Indikator mencerminkan tujuan strategis yang mencakup aspek keuangan maupun non-keuangan. Nah, yang meliputi itu kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan pengembangan kapabilitas organisasi. Nah, selanjutnya itu fungsi evaluasi. Yang pertama itu identifikasi kesenjangan yang meliputi antara rencana dan realisasi. Yang kedua itu pembelajaran organisasi yang meliputi umpan balik dan untuk perbaikan. Terus yang ketiga itu proses berkelanjutan yang meliputi bukan kegiatan satu kali. Dan yang terakhir itu perspektif pemangku kepentingan yang meliputi kepuasan internal dan eksternal. Baik, selanjutnya ada balance scorecard. Dalam evaluasi kinerja, pendekatan balance scorecard sering digunakan dalam evaluasi kinerja strategi karena mengintegrasikan berbagai perspektif kinerja. Nah, pendekatan ini membantu organisasi menghindari fokus sempit pada indikator tunggal. Nah, pada balance scorecard, bobot evaluasi dapat dibagi menjadi 4 perspektif. Yang pertama ada keuangan yang diberi bobot 30% karena berkaitan dengan profitabilitas dan efisiensi. Kedua ada pelanggan mendapat 25% karena kepuasan dan retensi sangat penting. Nah, proses internal juga 25% karena menyangkut kualitas, efisiensi, dan inovasi. Sementara itu pembelajaran yang terakhir dan pertumbuhan diberi 20% sebagai dasar pengembangan SDM dan budaya organisasi. Manfaat balance scorecard memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak strategi dan menghindari fokus sempit pada indikator tunggal. Dalam pembelajaran, mahasiswa dilatih memahami hubungan antar indikator strategi. Selanjutnya ada faktor kunci keberhasilan implementasi strategi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, keselarasan organisasi, struktur, sistem, dan budaya organisasi perlu mendukung strategi yang diimplementasikan. Ketidaksesuaian dapat menghambat pencapaian tujuan. Kedua, ada peran kepemimpinan yang efektif dalam mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi sangat menentukan keberhasilan implementasi strategi. Yang terakhir ada evaluasi berkelanjutan. Evaluasi periodik membantu organisasi merespon perubahan lingkungan secara cepat dan memperkuat kemampuan adaptasi strategis.
Selanjutnya ada faktor kunci keberhasilan implementasi strategi, itu ada perspektif pemangku kepentingan, kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal mencerminkan legitimasi strategi evaluasi yang mengabaikan perspektif ini berisiko tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada teknologi informasi, sistem informasi manajemen menyediakan data untuk pemantauan kinerja real time, meningkatkan akurasi dan kecepatan evaluasi strategi modern. Yang terakhir, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kinerja strategi perlu dievaluasi dan dari dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, memperluas cakupan evaluasi dari orientasi ekonomi menuju keberlanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kesimpulan presentasi kali ini yaitu manajemen strategi perlu diterapkan secara nyata melalui analisis kasus, simulasi, dan evaluasi agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat. Proses strategi tidak hanya berfokus pada perumusan, tetapi juga pada implementasi dan evaluasi untuk melihat keberhasilan strategi yang dijalankan. Selain itu, kemampuan berpikir kritis, analitis, kerjasama, serta penyesuaian terhadap perubahan lingkungan sangat penting agar organisasi mampu mencapai tujuan dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Baik, selanjutnya ada studi kasus komprehensif, yaitu ada di PT Pertamina Persero. Kita akan menganalisis strategi organisasi BUMN energi terbesar di Indonesia meliputi analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Baik, selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal dan internal. Berikut ada beberapa analisis lingkungan eksternal. Yang pertama itu faktor politik dan regulasi, yang dimana kebijakan pemerintah mengenai harga BBM, subsidi energi, dan transisi energi. Kemudian ada faktor ekonomi, yaitu kondisi ekonomi nasional dan global memengaruhi harga minyak dunia. Kemudian ada faktor sosial, yaitu masyarakat membutuhkan energi yang mudah diakses, murah, dan berkualitas. Kemudian selanjutnya ada faktor teknologi, yaitu digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi eksplorasi migas. Dan yang terakhir ada faktor persaingan, yaitu persaingan dengan perusahaan energi swasta dalam dan luar negeri. Kemudian ada analisis lingkungan internal, yaitu ada dua di sini, ada kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan yaitu jaringan distribusi BBM luas di seluruh Indonesia, kemudian didukung pemerintah sebagai BUMN strategis, kemudian memiliki aset dan sumber daya besar, dan merek perusahaan sudah dikenal luas. Kemudian ada kelemahannya juga, yaitu ketergantungan tinggi pada energi fosil, kemudian ada biaya operasional yang besar, dan terakhir ada birokrasi kompleks dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada bagian alternatif strategi dan pemilihan strategi terbaik, terdapat 3 strategi utama yang dapat diterapkan perusahaan. Yang pertama itu strategi EBT atau energi baru terbarukan. Strategi ini berfokus pada peningkatan investasi pada energi ramah lingkungan seperti panas bumi, biofuel, dan energi surya. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, mendukung keberlanjutan, serta menyesuaikan perusahaan dengan tren energi hijau global. Kemudian kedua itu ada digitalisasi layanan. Strategi ini dilakukan untuk mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, misalnya melalui aplikasi dan pemesanan digital. Selain itu, meningkatkan efisiensi operasional. Strategi ini juga membantu perusahaan mengikuti perkembangan teknologi dan memperluas jangkauan layanan. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Strategi ini bertujuan mengurangi biaya operasional melalui penggunaan teknologi modern dan perbaikan sistem distribusi. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan profitabilitas, dan mengurangi pemborosan. Dari ketiga alternatif tersebut, strategi terbaik yang dipilih adalah ekspansi energi baru terbarukan atau EBT. Alasan pemilihannya itu karena strategi ini sesuai dengan tren global menuju energi hijau, mampu mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, memberikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, serta mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon. Selain itu, memberikan keuntungan
Secara finansial, strategi EBT juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin transisi energi di Indonesia. Aksi kritis, resiko dan tantangan strategi EBT. Resiko investasi besar. Pengembangan energi terbarukan membutuhkan modal yang sangat besar sehingga dapat membebani keuangan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Resiko teknologi. Teknologi energi baru membutuhkan kemampuan khusus dan biaya pemeliharaan tinggi. Perusahaan perlu menginvestasikan dalam pengembangan kompetensi teknis. Resiko perubahan regulasi. Kebijakan pemerintah mengenai energi dapat berubah sehingga memengaruhi jalannya strategi. Ketidakpastian regulasi menjadi tantangan besar. Tantangan persaingan global. Perusahaan energi global juga berlomba mengembangkan energi hijau sehingga persaingan semakin ketat. Pertamina harus mampu bersaing secara internasional. Tantangan adaptasi SDM. Karyawan harus mampu beradaptasi dengan sistem kerja dan teknologi baru. Proses transisi memerlukan perubahan budaya organisasi dan mindset karyawan. Mitigasi resiko. Manajemen resiko yang proaktif dan komprehensif. Kerjasama strategis dengan mitra teknologi global, investasi besar dalam pengembangan kompetensi SDM, advokasi kebijakan yang mendukung transisi energi. Walaupun strategi energi baru terbarukan memiliki banyak manfaat, terdapat resiko dan tantangan signifikan yang perlu diantisipasi. Keberhasilan implementasi memerlukan perencanaan matang, manajemen resiko yang efektif, dan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan. I just had to let you know you're